Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang dilema yang dia rasakan ya. Apa sih yang membuat dia dilema dengan hubungan ini ya? Itu apa? Oke. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Sebenarnya apa sih yang dia dilemakan di dalam hubungan kalian ini? Ten of Cups, kemudian Ten of Pentacles, kemudian The Magician, Seven of Wands, Two of Pentacles, kemudian Eight of Swords. Oke. Ten of Cups reverse ya. Hubungan kalian ini nampaknya tidak direstui oleh keluarga atau tidak direstui oleh orang tua ya, tapi intinya ini ya keluarga lah ya. Terus itu aku lihat si dia ini kayak nggak mampu untuk menunjukkan bahwa dia itu siap untuk sama-sama dengan kamu barengan mau mendapatkan restu dari keluarga atau orang tua ini ya. Dia ngerasa belum mampu, akhirnya di sini dia pergi, akhirnya di sini dia lari ya, dia mundur, dia belum memberikan kepastian lagi ke kamu karena dia masih belum siap, karena dia merasa belum mampu seperti itu ya. Dan kalau aku lihat juga secara keuangan ya, secara keuangan orang ini tuh belum cukup mapan, orang ini tuh masih ada masalah di finansial dia sehingga dia belum mampu untuk memberikan kamu kejelasan ataupun komitmen kayak gitu. Karena gini, prinsip dari si dia ataupun dari kamu ini sebenarnya sama ya. Kalau aku lihat sebenarnya kalian ini berdua sama-sama mau menikah atau sama-sama mau mengesahkan hubungan ini, berkomitmen dengan hubungan ini. Dan kalian itu ketika sudah benar-benar oke, klik, kita menikah, kalian itu tidak akan lagi mempermasalahkan yang namanya finansial. Jadi bisa dibilang dia pengen punya keluarga bersama kamu, tapi dia pengen kehidupan keluarga kalian itu mapan secara finansial. Seperti itu. Jadi saat ini tuh dia memang lagi berproses ya, dia lagi berjuang gitu dari keuangan kalau aku lihat di sini ya. Jadi kalau misalkan dibilang ada keinginan dia untuk serius dengan kamu ya ada, cuman gimana, ini dari keluarga nggak setuju, terus dia dari keuangan juga bokeh gitu ya. Jadi mau cuman modal cinta datang ke keluargamu meminta restu, emang orang tuamu bakalan mau menerima orang yang bokeh gitu? Dia berpikiran seperti itu ya. Aku ini lagi bokeh, aku ini bener-bener lagi yang ada di posisi terendah secara finansial, sedangkan di hubungan kita itu banyak sekali halangan rintangan yang begitu besar, yang begitu banyak dan begitu kuat. Apalagi kalau ini ngomongin tentang restu orang tua gitu ya. Juga untuk yang kalau ngomongin tentang pelegalan dalam hubungan, berarti kan dia harus bertanggung jawab atas kamu, apalagi kalau di sini dia seorang pria gitu. Jadi harga diri seorang pria itu ya dilihat dari ini, kemampuan dia untuk memberikan kamu nafkah, memberikan kamu kebahagiaan,
memberikan kamu kenyamanan ya, dari itu rumah ataupun apa, sandang pangan atau apa ya, banyak pokoknya intinya dia ini pengen nanti ketika menikah dengan kamu ataupun menikah dengan siapapun deh gitu, intinya prinsip dalam hidup dia itu dia pengen menikah dan dia maunya kehidupan dia itu bersama pasangannya itu mapan, nggak kekurangan secara keuangan kayak gitu. Karena gini, dia melihat sosok kamu itu adalah sosok orang yang selalu menyenangkan, orang yang kayak nggak pernah mengalami banyak beban hidup. Oke, setiap orang pasti punya masalah, tapi kamu itu mungkin belum pernah merasakan yang namanya beban hidup kayak dia, yang serumit itu, yang pada saat ini di posisi terendah secara keuangan gitu ya. Dia melihat kamu itu kayak mungkin pandangan dia ya terhadap kamu, mungkin kamu ini orang dari keluarga yang berada ya, orang kaya, terus itu mungkin kamu nggak pernah ngerasain namanya kekurangan uang, mungkin kamu juga berasal dari anak yang selalu tercukupi semua kebutuhan. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan dia harus mengambil kamu dari keluargamu yang memberikan kamu banyak kecukupan ke dia yang secara keuangan lagi drop ya, dari lagi drop banget gitu, kayak dia ngerasa nggak pantas gitu, dia ngerasanya. Akhirnya daripada kita nanti justru menghadapi banyak konflik ya, lebih baik dia kayak mundur, dia mencoba untuk menenangkan diri aja dulu, dia nggak mau cari-cari masalah lah intinya gitu ya, dan dia nggak mau mancing-mancing masalah, nggak mau nambah-nambah masalah kayak gitu. Jadi dilema ya. Kalau aku bilang cinta ya, dia memang cinta, dia sayang sama kamu, tapi situasinya yang membuat hubungan kalian kayak sulit untuk diperjuangkan, karena di sini ada rasa insecure dari dia, ada rasa ketidakmampuan dari dia untuk bisa bertanggung jawab atas kamu yang memang kehidupannya dia lihat kayak udah bahagia dengan keluargamu gitu. Kamu itu udah gimana ya, kamu itu berasal dari orang yang mampu, orang yang berkecukupan gitu. Masa iya kamu mau ikut dengan dia yang punya kehidupan yang sulit secara keuangan gitu loh, paham ya maksudku? Jadi ada rasa ketakutan dari si dia ini, ada rasa tidak percaya diri seperti itu ya, dia merasa tidak pantas. Itu sih kalau aku melihat. Dan saat ini pun dia ngerasa kayak nggak masuk logika dia gitu, kamu mau sama dia ketika dia lagi di posisi terendah kayak gitu ya. Orang ini memang berpikir secara logika, realistis, rasional kayak gitu ya. Dia nggak pakai berandai-andai, dan aku lihat juga mungkin orangnya tuh nggak suka banyak omong, dia sukanya dengan action. Makanya kalau dia lagi ada masalah tuh tiba-tiba ngilang kayak gini nih gitu. Akhirnya aku lihat nih ada 7 of Wands ya. Jadi kalau dia udah ngerasa hubungan ini kayak sulit untuk diperjuangkan, atau dia lagi ada masalah, atau ada pihak yang memang ingin menyabotase hubungan kalian, dan ini memang temboknya cukup tinggi, apalagi ini kan masalahnya keluarga ya, keluarga atau orang tua yang tidak merestui, maka dia akan mundur. Dia kayak memberikan batasan pada kamu, justru dia yang memberikan batasan kayak gitu ya, untuk tidak dekat-dekat dulu dengan dia kayak gitu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia mencoba untuk menyadarkan diri gitu ya, dan tetap berusaha juga sih secara finansial gitu. Tapi intinya di sini ini terlalu berat karena ini masalahnya orang tua gitu ya.
dari pihak orang tua lah atau keluarga lah yang melarang atau tidak merestui. Jadi dia kayak butuh apa ya, modal yang lebih agar bisa meyakinkan keluargamu gitu. Jadi menurut dia kalau namanya pernikahan itu bukan suatu yang main-main gitu kalau aku lihat. Jadi makanya ketika dia merasa situasi kamu dengan dia saat ini tuh kayak sulit atau tidak memungkinkan bagi dia untuk action, maka dia kayak memberikan batasan, ayo oke, sorry ya, jangan dulu dekat-dekat denganku, kayak gitu. Apalagi di sini ada two of pentacles ya, saat ini tuh dia benar-benar lagi jungkir balik cari uang. Dia benar-benar yang lagi keuangannya itu naik turun gak jelas. Makanya itu dia menarik diri ya, apalagi ketika keuangannya naik turun dia harus fokus pada karir, pada pekerjaan, pada keuangannya, sehingga kayaknya juga nggak mungkin atau menurut dia tuh kayak sulit untuk bisa membagi waktu untuk kamu kayak gitu ya. Mungkin kamu akan semakin terabaikan oleh dia. Jadi daripada kamu terus-terusan sakit hati sama dia, terus-terusan kesel sama dia karena kamu kayak merasa di PHP-in sama dia, jadi lebih baik dia menghilang. Kayak memberikan batasan seperti itu ya kalau aku lihat. Tapi kalau dibilang sayang, masih sayang aku lihat. Apalagi di sini nih dia ngerasa kayak terpojok gitu. Jadi masalah dia kayak rumit gitu ya. Ada Eight of Swords, berarti gini, saat ini tuh keadaan dia kayak terpojok oleh sesuatu. Entah ini, kalau misalkan ini keluargamu atau orang tuamu yang tidak merestui hubungan kalian, maka dia kayak merasa kayak merasa nggak bisa untuk melakukan sesuatu gitu ya, dan tidak bisa menunjukkan sesuatu kepada keluargamu, kepada orang tuamu, kayak gitu kalau aku lihat di sini ya. Sebenarnya dia bisa, cuman dia itu kayak cuman berfokus pada satu titik masalah gitu, sehingga dia nggak bisa berpikir dengan luas ya. Jadi dia nggak menemukan solusi yang lain kayak gitu ya. Jadi misalkan gini, kalau misalkan ini masalah keluargamu yang tidak merestui hubungan kalian, berarti dia hanya fokus gimana caranya ibumu atau bapakmu itu restu dengan hubungan kalian. Nah, coba kalau misalkan pemikiran dia luas, misal gini, dia tidak hanya berfokus gimana caranya untuk mendapatkan restu dari orang tuamu. Coba misalkan gini, misalkan gimana caranya sebelum dia mengambil hati orang tuamu, dia mendekati dulu misalkan tetua dari keluargamu, misalkan nenekmu atau kakak dari ibu bapakmu atau dari keluarga besarmu. Didekatin aja dulu, dia berbuat baik, dia ya menarik perhatian dari keluarga besar. Otomatis kan nanti akan ada omongan-omongan dari keluarga besar, dari tetua keluargamu. Itu ada omongan kamu anaknya baik, maksudnya ini dia anaknya baik, dia anaknya sopan santun kayak gitu ya. Nah, sedangkan dia tidak berpikiran seperti itu ya, karena itu tadi pemikiran dia hanya fokus gimana caranya ngedapetin restu orang tua itu. Nah, kalau misalkan ini dari orang tua dia, kalau aku lihat mungkin dia ini orangnya terlalu berdedikasi banget terhadap keluarga gitu ya. Dia kayak takut untuk melukai hati orang tuanya ataupun keluarganya kalau aku lihat di sini, sehingga dia tuh masih bingung harus bagaimana dengan kamu gitu. Sedangkan dia lihat juga secara finansial dia lagi drop ya. Masa dia ini mungkin dia ini tuh bertanggung jawab secara finansial ke keluarganya. Mungkin dia ini tulang punggung keluarganya, atau dia ini anak pertama dari keluarganya, sehingga dia kayak punya rasa tanggung jawab harus menghidupi keluarganya, menghidupi orang tuanya seperti itu. Ketika keuangan dia lagi pas-pasan, terus dia harus menanggung keluarganya, ditambah lagi nanti harus bertanggung jawab atas hidupmu, ya kok malah ngebawa
malah ngebawa kamu ikut terbebani dengan si dia kayak gitu ya. Jadi seperti itu kalau aku lihat. Jadi ada dilema sebenarnya ya di dalam kehidupan dia, di dalam perasaan saat ini yang dia rasakan kayak gitu. Jadi ini lebih ke kamu harus lebih memahami ya, lebih memaklumi, lebih tepatnya sih lebih memaklumi. Ya gimana, nggak bisa kita paksakan kan. Oke, coba kita cari dulu deh ya, kira-kira pesan deh dari oracle-nya ini, kamu harus gimana untuk menanggapi situasi si dia ini, yang kalau memang dia ini seperti ini ceritanya, kamu harus bagaimana. Look to your inner strength, you are stronger than you realize, katanya. Lihatlah pada kekuatan dari batinmu ya, kekuatan dari batinmu. Jadi cobalah tetap menyatu dalam insting, dalam batinmu ya. Dan kalau di sini aku lihat berarti kan gini, sebenarnya kamu itu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan ya. Mungkin kamu berpikir bahwa nih orang itu sudah tidak bisa diharapkan lagi. Apakah kira-kira aku mampu ya hidup tanpa dia? Apakah intinya kamu kayak masih bimbang, masih ragu apakah kamu harus pergi atau tidak ya. Oke. Pesannya adalah lihat pada dirimu, lihat pada kekuatan batinmu. Jika batinmu mengatakan ya sebaiknya kamu keluar atau pergi dari orang ini, silahkan pergi gitu ya. Karena percayalah ya, ketika kamu mengambil keputusan sesuai dengan apa yang batinmu katakan, semesta itu akan membantu kamu, akan menolong kamu. Jadi kalau kamu ada perasaan ragu-ragu untuk meninggalkan dia, kamu takut nanti kamu tidak akan menemukan orang yang sebaik dia, secinta dia kayak gitu ya, Tuhan akan akan memberikan yang terbaik untukmu ya. Jadi di sini yang penting lihatlah bahwa kamu itu sebenarnya lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan, seperti itu ya kalau aku lihat. Jadi ini pun bisa solusi ini terhadap dia ya. Kalau misalkan dia lihat saat ini tuh kayak dia tidak bisa keluar dari masalah dia yang rumit ini ya, dari keuangan, kemudian penolakan dari keluarga ya untuk hubungan kalian, sampai dia harus memberikan batasan di hubungan kalian. Nih, dia mampu sebenarnya ya, asal dia itu mengikuti apa kata hati. Cuman dia ini kayak ya namanya dilema ya, berarti kan bingung, mau maju tapi takut, nggak maju tapi takut kayak gitu dia. Jadi dia bingung. Nah sebenarnya dia disuruh harus mengikuti kata hati, maka disitulah akan ada jalan. Sama sepertimu, kalaupun kamu di sini kayak bingung harus kayak aku benar-benar pergi dari dia atau menunggu, tanyakan pada hatimu, maka disitu nanti akan ada jawabannya. Oke? Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Jadi ke-12 zodiak ada semua di dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kamu, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.